Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Sampurna, biasa dipanggil Akbar. Saya sekolah di Pondok Pesantren Nurul Mustafa, Desa Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, yang pimpinannya adalah Abuya Muhammad Fikri. Saya berasal dari kota Muara Bungo, dan bapak saya berasal dari Padang Kota, dan ibu saya berasal dari kota Payakumbuh. Oh, Akbar asli Padang ya orang tua ya? Bisa bahasa Padang. Insya Allah bisa ya. Bahasa Padang. Insya Allah ya. Coba bertanya pakai bahasa Padang. Anda mau ditanyakan? Coba tanyakan dengan bahasa Padang. Baca rawak kau biar tidak bisa capek mana emosi atau berang-berang ya. Berang-berang apa artinya? Marah ya. Marah. Itu Berang. terjemahkan. Saya kurang ngerti. Macam mana cara kita nih biar bisa dak cepat emosi atau marah ya. Oh tuh. Cara menahan emosi atau marah ya. Ya. Jadi memang ada di zaman Nabi lah ada sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, berikan nasihat pada saya. Minta nasihat. Apa kata Nabi? La taghdab. Yang lainnya ya Rasulullah, yang lainnya Rasulullah. Kata Nabi juga berkata la taghdabnya mudah marah. Terus lagi yang lain lagi 3 kali menanya, minta nasihat pada Nabi. Nabi tetap memberitahu la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kata Nabi jangan mudah marah, yang mudah marah kena mudah marah. Kenapa orang yang mudah marah itu tanda jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dari sifat-sifat Nabi itu susah marah, payah mengi, payah marah, sangat memudah untuk memaafkan. Susah marah, sangat mudah memaafkan. Bahkan diceritakan ketika Rasulullah wafat, orang Islam kok dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kok inginnya melakukan apa yang dilakukan Nabi. Di zaman Nabi memimpin Islam, ingin semua yang dilakukan. Apapun pekerjaan Nabi ingin dilakukan. Datanglah kepada anaknya bernama Aisyah. Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar, istri Nabi. Ya Aisyah, apa yang biasa yang dilakukan Nabi Muhammad waktu masa hidup? Karena waktu itu Sayyidina Abu Bakar inginian apapun yang dilakukan Nabi di zaman pemimpin Nabi ingin dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Aisyah? Ya wahai bapakku Abu Bakar, ya biasa Nabi itu sering ke pasar. Ngapo? Nyok pergi ke pasar nengok orang buta yang duduk di tengah pasar. Akhirnya yalah pergilah Sayyidina Abu Bakar pergi ke pasar. Yang mana kebiasaan Nabi pergi ke pasar tuh nengok orang buta tersebut memberi makan. Dibawalah Abu Bakar makanan. Ketika dibawa makanan, orang buta itu lamonian menunggu orang yang biasa nyuapnya. Lah berapa hari tidak ada nyuap. Kenapa Rasulullah wafat? Sampai di pasar apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, di kelilingnya pasar tidak ada orang kecuali seorang telah yang butuh duduk tengah pasar. Berarti otomatis orang itulah yang biasa disuap oleh Nabi. Akhir yolah sampai di tengah pasar baru nak nyuap, Sayyidina Abu Bakar duduk dengan orang tersebut. Akhir orang buta tersebut mengatakan, kemana kau lalamonia di dan nemu saya. Lah berapa hari ini kau tak nyuap saya, tak ada seorang punya kasihan dengan saya. Ya, engkau yang datang hari ini, lah berapa hari, apa hal? Apa kau kena virus Muhammad? Makalah saya sampaikan, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu jahat orangnya. Muhammad itu gini, Muhammad ini mencerca Nabi tengah pasar. Tengah orang ramai dicerca Nabi, dikata Nabi, dibuburu Nabi. Kau kalau kena virus Muhammad sehingga tak mau lagi nemu saya. Setiap orang dekat Muhammad pasti jahat. Saking apa? Saking jahat, saking orang buta tu benci dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tadi nak nyuap. Makanan tu lagi ni Sayyidina Abu Bakar. Ini orang atau Nabi. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar sangat cinta dengan Nabi. Dia pergi ke pasar pun kenapa? Ngikut Nabi Muhammad pergi ke pasar nyuap orang buta. Kalau bukan karena akhlak Nabi, sifat Nabi, pergi ke pasar nyuap orang tu, dah akan pergi ke pasar Abu Bakar. Karena kalau Nabi setiap hari nyuap, akhirnya terpesona nyuap juga. Dengan hati yang marah. Kenapa? Orang tu ngata-ngata Nabi terus. Disuap lah. Ketika suap apa orang butuh? Kau ni bukan orang yang biasa nyuap. Tak ada orang biasa seperti kau nyuap. Akhir kata Sayyidina Abu Bakar, yo saya bukan orang yang biasa nyuap. Siapa engkau? Saya kawan dekat orang yang biasa nyuap.
Mana orang tersebut? Orang tersebutlah meninggal. Menangis orang butuh itu, ya Allah, kenapa orang baik seperti dia meninggal? Kenapa tidak Muhammad yang mati yang meninggal? Kenapa orang baik seperti dia meninggal? Menangis orang butuh, setelah menangis dia jadi apa kita Sayyidina Abu Bakar? Wahai bapak, wahai orang butuh, nggak tahu orang butuh, wahai orang butuh, wahai saudara. Sesungguhnya yang setiap hari nyuap kau itu adalah Muhammad yang setiap hari kau sebut. Setiap hari kau katok-katokan, setiap hari kau permalukan, kau sebut buruknya tengah pasar. Itulah Muhammad yang selalu nyuap kau. Orang butuh itu langsung terkejut. Kenapa? Kenapa? Kok bisa dikato, dihina, dicaci seperti itu, dia tetap baik? Disuap setiap hari. Akhir orang butuh itu langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Allah. Kenapa? Ngelihat bagaimana akhlak Nabi. Bagaimana sabar Nabi. Dikato orang itu Nabi tetap baik. Tetap disuapnya dengan lembut, dengan lembut. Kalau kita ni baik dikit ke orang disebut. Gini Rasulullah SAW setiap hari nyuap orang butuh tanpa memberitahu, ngan kau yang baik. Ngan kau nyuap kau Muhammad. Dah ada. Sampai Rasulullah wafat baru tahu orang tersebut kebaikan Nabi Muhammad. Rasulullah wafat baru tahu kebaikan Nabi Muhammad lewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana sabar Nabi kita Nabi Muhammad. Itulah akhlak Nabi kita Nabi Muhammad. Payah marah, mudah memaafkan. Kita kok kenapa mudah marah, susah memaafkan? Karena jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat dengan Nabi, maka kita akan ikut akhlak Nabi. Akan mencintai Nabi, akan mengikuti bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit?